Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Elvia Hasni, NIM 135 dan Maulana Zawan NIM 153 akan menjelaskan mengenai tentang reksadana. Apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dalam keahlian tersebut. Dalam istilahnya ialah reksadana itu sebagai wadah untuk menyalurkan pemodal kepada yang memiliki surat berharga seperti itu, dan bisa dikualifikasikan untuk lebih tepatnya di bagian mana seperti itu. 3 unsur penting dalam reksadana syariah. Yang pertama, adanya dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan kumpulan dana masyarakat. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek atau investasi bersama dalam bentuk portofolio yang diverifikasi. Dan yang ketiga ialah dana tersebut dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Selanjutnya ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 tahun 2000, yang mana di situ dijelaskan reksadana syariah ialah merupakan islamisasi dari reksadana konvensional. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena transaksi yang ada di reksadana konvensional itu tinggal diakadkan dalam proses Islam seperti akad yang sudah dijelaskan dalam ekonomi syariah seperti itu. Selanjutnya mengenai berdasarkan bentuk hukumnya di Indonesia. Reksadana berbentuk perseroan, reksadana kontrak investasi kolektif, dan jenis reksadana ditinjau dari segi sifatnya ada 3. Yang pertama, closed end fund, open end fund, dan unit investment. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. A. Reksadana berbentuk perseroan. Reksadana suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaannya terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Jadi, reksadana yang berbentuk perusahaan ini, penerbit reksadana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menjual saham. Selanjutnya, dari penjualan saham tersebut kemudian diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan pada pasar modal dan pasar uang. Kemudian perseroan reksadana ini hanya mempunyai dewan direksi dan tidak ada dewan komisarisnya, sehingga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja serta pelaksanaan aturan oleh manajer investasi harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati adalah dewan direksi perseroan reksadana yang bersangkutan. Kemudian untuk mekanisme kegiatan reksadana itu bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Kemudian B. Kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit pernyataan kepada masyarakat pemodal, dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Kemudian pada reksadana berbentuk perseroan, pihak menghimpun dana dengan melakukan penjualan saham, sedangkan reksadana KIK menghimpun dana melalui penjualan unit penyertaan. Namun keduanya ini sama-sama menginvestasikan dana yang dihimpun dari berbagai efek yang diperdagangkan. Kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek, dan bank kustodian yang diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Manajer investasi yang bertindak sebagai perusahaan efek adalah yang telah memperoleh izin operasional dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Fungsi utama manajer investasi ini adalah mengelola dana yang dipercayakan kepada masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi. Kemudian mekanisme kegiatan reksadana syariah dalam bentuk KIK ini bisa dilihat pada gambar tersebut.
Kemudian reksadana yang terkumpul. Adapun berdasarkan dana yang terkumpul dalam reksadana ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Pada reksadana pasar uang, reksadana yang diinvestasikan ini ditanam pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu obligasi yang kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Pada reksadana pendapatan tetap, reksadana yang melakukan ini investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola aktifannya dalam bentuk efek yang bersifat uang. Maksud saya dalam bentuk efek yang bersifat utang. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana saham. Pada reksadana saham, reksadana ini melakukan investasinya juga kurang-kurangnya itu 80% dari dana yang dikelolanya, namun dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Contohnya yaitu saham itu sendiri. Kemudian yang keempat, reksadana campuran. Reksadana campuran mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk ketiga reksadana lainnya. Nah, untuk mekanismenya itu seperti pada gambar di situ. Selanjutnya yaitu prinsip reksadana syariah. Di perbedaan utama antara reksadana syariah dengan konvensional ini terletak pada proses pemilihan aset yang membentuk portofolionya. Jadi pada reksadana konvensional itu tentu saja hanya dengan menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan dan risiko dalam mengatur portofolio investasi. Sementara pada reksadana syariah harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan samping tingkat keuntungan dan risikonya. Pada reksadana syariah ini dikelola umumnya berdasarkan prinsip mudharabah, di mana manajer investasi dan bank kustodian bertindak sebagai pengelola atau mudharib, dan investor sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Pemilik aset dalam portofolio reksadana syariah ini dilakukan melalui proses penyaringan yang ketat berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, memilih aset atau saham perusahaan yang tidak memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, judi, produksi makanan atau minuman haram seperti daging babi dan lain-lainnya. Kemudian jika reksadana syariah ini membeli saham, maka saham yang dibeli juga harus dengan menggunakan perusahaan yang sudah dinyatakan sesuai dengan syariah. Salah satu indikasinya yaitu saham perusahaan bersangkutan terdaftar dalam Jakarta Index atau JII atau ISSI dan lain sebagainya. Kemudian obligasi yang boleh dibeli pun hanya obligasi syariah saja. Begitu juga dengan deposito, hanya diterbitkan oleh bank syariah. Selain ciri tersendiri pada produk reksadana syariah, yakni adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, di Indonesia telah ada beberapa perusahaan manajer investasi yang menawarkan reksadana berbasis syariah. Hal ini dapat dilihat dari gambar tersebut. Kemudian di samping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini juga tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagi hasilkan di antara investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan proses perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah ini memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Kemudian selanjutnya keuntungan pada reksadana syariah. Pada dasarnya setiap individu yang berinvestasi di dalam pasar modal ini selalu ingin mendapatkan keuntungan. Kehadiran reksadana dalam pasar modal ini cukup menarik karena perhatian para investor, ada beberapa keuntungan yang dapat diberikan kepada investor tersebut. Kemudian beberapa keuntungan investasi ini antara lain yaitu yang pertama, diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. Dana yang dikelola oleh reksadana ini cukup besar sehingga memberikan kesempatan bagi pengelola untuk mendiversifikasi investasinya ke berbagai jenis efek atau media investasi lainnya. Jadi
sasaran investasi ini tidak tergantung pada satu atau beberapa instrumen saja, sehingga hal ini sekaligus juga merupakan upaya penyebaran risiko. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu biaya rendah. Pada reksadana syariah ini, reksadana ini dikelola secara profesional sehingga akan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan. Biaya ini dikeluarkan relatif kecil bila dibandingkan jika seseorang itu berinvestasi mengelola sendiri dananya. Misalkan dalam komisi transaksi akan relatif besar dan biaya untuk mendapatkan informasi juga akan lebih besar. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu dari segi harga. Dari segi harga ini pada saham dan atas unit penyertaan reksadana ini tidak begitu terpengaruh dengan harga di bursa. Apabila harga saham di bursa ini mengalami penurunan secara umum, maka manajer investasi akan beralih ke media investasi lain, misalnya pasar uang. Oleh karena itu, secara fleksibel, manajemen investasi dapat mengalihkan dananya pada sektor-sektor yang lebih menguntungkan. Kemudian yang keempat, dapat dimonitor secara rutin. Pada reksadana syariah ini, pemegang saham dan atas unit penyertaan reksadana dapat memonitor perkembangan harga saham secara rutin, karena setiap hari reksadana akan mengumumkan nilai aktiva bersih atau net asset value atau NAV melalui surat kabar. Nilai aktiva bersih per saham dan atas unit penyertaan ini dihitung dengan total NAB dibagi dengan jumlah saham dan atas unit penyertaan yang beredar pada saat itu. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan portofolio yang profesional. Jadi kemampuan investor kecil ini dalam mengakses informasi pasar dan kemampuan menganalisis saham secara baik sangat terbatas. Belum lagi sentimen pasar yang sering mempengaruhi naik atau turunnya harga efek yang menjadi dasar penerbitan reksadana tanpa dasar fundamental yang jelas. Manajer investasi yang mengelola portofolio efek dalam RD mempunyai akses informasi ke pasar melalui banyak sumber sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih akurat. Kemudian kerugian pada reksadana syariah. Selain keuntungan yang dapat diberikan kepada investor dalam investasi pada reksadana, juga ada beberapa resiko yang dapat mendatangkan kerugian bagi para investor, yaitu antara lain yang pertama, resiko menurunkan nilai aktiva bersih atau net asset value unit penyertaan. Jadi resiko ini dipengaruhi karena adanya turun harga dari efek seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Kemudian yang kedua ada risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit ini melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi ini kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut sehingga likuiditas dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, resiko pasar. Resiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi. Secara drastis, keadaan ini biasa disebut dengan kondisi bearish atau risiko pasar yang tadi ini secara tidak langsung akan mengakibatkan nilai aktiva bersih yang ada pada unit penyertaan reksadana akan turut mengalami penurunan. Kemudian yang keempat ada risiko prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana ini tidak dapat segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana atau pialang, bank, kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih pada reksadana. Kemudian yang terakhir risiko default. Jadi jenis risiko default ini merupakan kategori risiko yang paling fatal.
Kenapa dikatakan risiko yang paling fatal? Karena risiko default ini terjadi misalnya jika pihak manajer investasi ini membeli obligasi yang emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi tersebut. Untuk menghindari risiko ini, pihak manajer investasi seharusnya melakukan seleksi peringkat atau rating obligasi yang layak untuk dijadikan portofolio investasi reksadana mereka. Sehingga seleksi ini akan menghasilkan daftar jenis obligasi yang masuk dalam peringkat investment grade dan layak dijadikan portofolio reksadana. Baik, sekian presentasi yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja, kami selaku kelompok 5 mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.